Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Kemi Elektronik. Kesempatan kali ini saya kedatangan satu TV merek Niko ya, 21 in. Dengan kerusakan seperti apa kita colokkan terlebih dahulu. Kita colokkan terlebih dahulu. Ini tombol udah nyala. Nah, ini seperti ini ya kerusakannya. Kerusakannya seperti ini, dan mari langsung saja kita bongkar bersama-sama di bagian apa untuk TV ini yang mengalami kerusakan. Kita cabut terlebih dahulu dan kita langsung bongkar ya. Dan seperti ini setelah saya bongkar, di dalam mesinnya terlihat kotor sekali ya. Ini banyak kotoran seperti ini, dan langkah berikutnya akan saya bersihkan terlebih dahulu ya. Ini untuk debu-debunya, nanti untuk mempermudah perbaikan. Baik, video akan saya skip terlebih dahulu, dan ini akan saya bersihkan terlebih dahulu untuk mesin-mesinnya. Dan setelah cukup bersih ya untuk mesinnya, ini kita lepas dulu untuk mesinnya dari bloknya. Ini kita lepas. Langsung kita balik ya seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk cek tegangan ya. Saya menggunakan multi seadanya, ini sudah multi jadul sekali, yang penting masih bisa berfungsi ya. Kotorannya seperti ini, nanti bisa dibersihkan lagi untuk bodinya. Kita selipkan di sini untuk ground tabungnya, dan di posisi skala 200 ya. Tapi ini sudah agak error, ini untuk multinya ini sudah agak error. Oke, ini kita pasang untuk soket listriknya di situ. Ini untuk PTC, ini untuk PLN AC. Langsung kita uji coba ya. Kita colokkan, perhatikan untuk multitesternya ya. Kita cek tegangannya, kita colokkan. Pertama kita cek untuk tegangan B plusnya di sini ya. Ini di titik B plus ini di kaki elko 160 voltnya. Ini dari switching ada dioda, kemudian ketemu elko. Nah, di sini kita ukur dan kita colokkan. B plus menunjukkan angka 108,3 volt, berarti normal ya. Ini normal. Lalu kita cek untuk tegangan yang lain. Vertikal juga normal, ini 26 volt. Ini 10 volt juga normal untuk program, dan ini untuk audio juga normal. Jadi tegangan ini normal semua ya. Tapi kita lihat untuk penampakannya apakah masih sama. Masih sama ya, masih sama seperti tadi. Baik,
kita lanjutkan pengecekan. Kita cabut dulu untuk colokannya. Dan karena TV ini tegangannya normal ya, tapi alangkah bagusnya untuk TV jenis-jenis ini ya, seperti ini di bagian elko, walaupun ini untuk tegangan normal, kita cek dulu untuk elko nya ini di bagian sekunder. Di bagian sekunder kita cek dulu untuk elko nya, kita singkirkan menggunakan ini ya, seperti biasa untuk ESR untuk cek elko. Dan sengaja untuk video ini tidak saya skip ya untuk pengecekannya, pengecekan elko apakah nanti untuk mengetahui di mana letak kerusakannya, kita kalibrasi dulu terlebih dahulu seperti ini. Dan langsung kita balik untuk elko nya, untuk mesinnya, dan perhatikan untuk ESR meternya. Kita cek satu persatu elko nya. Kalau ini tadi G Pak, B plus ya, ini B plus normal. Lalu kita cek lagi untuk elko yang lain, normal juga. Ini juga kelihatan normal. Sepertinya ini yang agak janggal. Kita lihat untuk ini elko nya berapa nilainya. 470 mikro 50 volt ya. Ini ukuran elko 470 seharusnya ya. Kalau 470 mikro ini lepas ya sampai mentok, tapi ini kenyataannya cuma terukur 10 mikro, berarti elko ini yang mengalami kering ya. Baik, langsung saja untuk kita lepas untuk elko nya ini. Seperti ini elko nya terukur 470 mikro 50 volt ya. Kita cek ulang, bebas ya. Ini seharusnya, perhatikan untuk ESR meternya, seharusnya ini mentok sampai mentok ya, jarumnya sampai mentok, tapi ini cuma terbaca 10 mikro. Seharusnya ini mentok sampai di 1000 sini ya. Ini 100 lebih, karena ini nilai yang tertera dalam 470 mikro, berarti elko ini mengalami kering. Baik, akan saya carikan pengganti dulu untuk elko ini. Dan ini ya, untuk elko nya saya sudah menemukan penggantinya. Ini kita cek terlebih dahulu. Oh iya, karena ini untuk kan aslinya ini ya, sepertinya ini sudah gantian ya, tadinya 470 50 volt. Sedangkan di sini untuk mensuplai tegangan 10 volt ya. Dan saya menemukan penggantinya ini untuk voltasenya 25 volt. Tidak apa-apa ya, nanti bisa kita pasang di sini. Karena ini untuk menyuplai di tegangan 10 voltnya. Dan kita cek dan perhatikan untuk multitesternya ya. ESR meternya maksudnya, tuh kelihatan mentok, kelihatan enggak? Nah tuh kelihatan ya. Ini untuk mentok sampai di sama-sama. Kalau dikalibrasi seperti ini menunjukkan ini adalah maksimal untuk nilainya 470 mikro 25 volt. Langsung saja untuk kita pasang terlebih dahulu untuk elko nya di sini. Dan jangan lupa kalau untuk memasang elko ini ada kapasitasnya ya, min plusnya ini jangan sampai kebalik. Ini untuk yang ada
garis putih adalah main, yang tidak ada garisnya ini untuk plus. Demikian juga untuk di PCB juga ada tandanya. Untuk yang ada garis-garisnya itu adalah main, yang tidak ada garis-garisnya adalah plus. Jangan sampai kebalik ya. Ini seperti ini kita pasang dan langsung kita solder. Dan nanti bila setelah pergantian ini masih belum membuahkan hasil, nanti bisa kita cek untuk IC-nya ini ya, IC vertikalnya. Karena ini yang diganti ini adalah elko bukan untuk yang vertikal ya, melainkan ini untuk suplai 10 voltnya. Sedangkan di tegangan 24 voltnya ini normal 26 tadi ya, terukur 26 volt di sini. Baik, langsung kita uji coba. Kita colokkan lagi. Ini yang 26 ya, ini 26 volt, ini normal. Dan ini juga normal sebenarnya. Ini jadi 11 volt ya, jadi 11. Dan sepertinya masih sama, betul dugaan saya, dan masih sama karena yang diganti ini tidak berhubungan dengan vertikal. Dan maka akan kita cek terlebih dahulu. Masih sama ya, itu masih sama. Dan kita cari penyakitnya terlebih dahulu, karena sekali lagi yang diganti tadi walaupun elko kering, tapi ini bukan yang berhubungan dengan kerusakan aslinya. Maksudnya kerusakan garis-garis dalam layar, tidak penuhnya. Baik, kita cek terlebih dahulu untuk berikutnya di area sini ya, area ini vertikal. Ini lari ke sini. Dan ini lari ke sini. Masih 25. Ya. Dan kita cek terlebih dahulu untuk masuk ke IC vertikalnya. Di pump up juga terukur sama. Dan coba kita nanti langsung saja untuk kita ganti ya untuk IC-nya. Baik, akan saya skip dulu untuk penggantian agar untuk durasi tidak begitu lama ya. Untuk mengurangi durasi akan saya skip dulu untuk pergantian IC vertikalnya. Dan sebelum untuk mengganti IC vertikal ya, kita cek terlebih dahulu, kita cek ulang untuk semua elko ya. Tadi kan belum keseluruhan di bagian vertikal. Baik, kita cek terlebih dahulu untuk semua elko di area vertikal, karena penyakit seperti ini berada di area vertikal, di area ini ya, dekat IC ini. Dan kita cek dulu untuk elko-elkonya ini, yang kecil. Kalau yang ini tadi udah gantian tadi, yang kecil-kecil ini, dan sama yang ini nanti kita cek terlebih dahulu. Dan kita cek untuk ini ya, elko yang ini. Ini terukur berapa, lihat untuk ini mengalami kering juga ya untuk elko nya ini. Perhatikan untuk PSR meternya. Dan juga ini, nah ini juga kelihatan kering ya. Baik, akan dilepas dulu untuk kedua elko ini. Sepertinya ini tidak sesuai dengan tidak sesuai nilainya. Akan kita lepas terlebih dahulu.
Dan elko sudah saya lepas. Ini di sini tertera ukurannya 100 mikro 35 volt, dan langsung kita cek ulang ya untuk meyakinkan bahwa elko ini mengalami setengah kering. Dan perhatikan untuk jarum ESR nya, ini seharusnya kalau normal sampai mentok ya, karena ini tertulis 100 mikro. Nah itu di sini hanya terukur 2,2 mikro. Perhatikan itu terukur 2,2 mikro. Nah ini baik, akan saya carikan pengganti dulu untuk elkonya. Dan ini tertera 100 mikro 35 volt. Akan saya cari ganti dulu untuk elko ini. Dan akhirnya saya menemukan pengganti untuk elkonya. Untuk nilai juga sama ya, ini 100 mikro 50 volt. Ini seperti ini, dan kita cek. Dan ini elko baru. Nah ini kan kalau nilainya masih bagus sesuai dengan nilainya, ini 100 mikro, menunjukkan di angka 100 ya. Itu baik, langsung kita pasang. Dan jangan lupa jangan sampai terbalik ya untuk pemasangan elkonya. Kita solder. Dan satu lagi ya, tadi kelihatannya juga ada yang kering, setengah kering, atau kita lihat dulu untuk nilainya berapa. Sepertinya ini tidak kering ya, karena di bodi elkonya itu tertera 2,2. Dan kita lepas juga untuk elkonya ini. Kita untuk memastikan, akan saya skip dulu untuk videonya. Dan ini untuk elkonya sudah saya lepas. Ternyata dengan nilai 2,250 volt, 2,2 mikro 50 volt. Baik, kita cek ulang untuk elkonya, apakah benar untuk elko ini nilainya segitu. Nah ini sudah mengalami kering ya. Di sini hanya terukur 0,22, bukan 2,2 ya. Sedangkan ini di bodi terukur 2,2 mikro 50 volt. Kalau diukur pakai SR ini menunjukkan angka 0,22. Baik, akan saya cari pengganti dulu untuk elko ini. Dan untuk elko sudah ketemu ya, ini sudah mendapat penggantinya 2,250 volt. Dan kita cek apakah benar untuk nilainya. Kalau ini memang benar, nanti jarum ESR meter menunjukkan angka di 2,2 ya. Kita lihat untuk jarumnya. Nah ini untuk jarum menunjukkan angka 2,2. Berarti elko ini emang benar nilainya segitu ya. Kita ukur seperti itu nih. Nah baik, untuk elko ini akan saya pasang. Dan ini untuk tadi ya, yang kering tadi, ini kita pasang terlebih dahulu. Dan elko sudah saya pasang dan sudah saya ganti ya. Mari kita coba. Nanti kalau seandainya ini masih belum ada perubahan ataupun belum ada hasil, berarti kita harus mengganti untuk IC vertikalnya ini ya. Setelah penggantian elko tadi, kita colokkan terlebih dahulu. Ini kita colokkan.
Dan kita lihat untuk layarnya apakah masih sama. Oh, ternyata ada perubahan ya, ada perubahan, tapi apa nih namanya, tidak penuh, tidak penuh ya. Ini udah ada raster tapi ini masih ada cacat seperti ini, berarti untuk IC vertikalnya memang harus minta ganti ya. Baik, langsung saja untuk IC vertikalnya langsung kita ganti ya. Saya skip dulu untuk videonya, kita lepas dulu. Akan saya ganti dulu untuk IC vertikalnya. Dan ini IC vertikalnya sudah saya lepas dengan nilai dengan seri LA78040B. Dan saya ini ada gantinya baru, ini saya menggunakan LA78141 ya. Ini 78040, ini 78141. Dan tepatnya di sini. Dan akan saya pasang terlebih dahulu untuk IC-nya, dan kita skip kembali untuk mempercepat durasi ya. Dan setelah saya pasang untuk pengganti IC-nya ya, ini sudah saya pasang dan saatnya untuk kita mencoba ya. Langsung saja kita colokkan. Nah, kita lihat di depan layar. Nah, ini sudah bagus ya. Ini raster sudah penuh, tidak cacat lagi, dan kita tinggal kasih masukan input. Ini saya pakai STB karena di sini analog sudah mati ya. Analog sudah mati, dan langsung kita kasih input untuk STB-nya, untuk TV-nya ya. Kita colokkan untuk jacknya ya. Nanti kalau suara belum muncul berarti ini kan untuk soket speaker belum saya colok ya. Ini STB sudah saya colok, TV-nya juga sudah kita colok. Kita lihat di depan. Nah, ini sudah muncul ya, sudah ada gambarnya, bisa ditonton kembali. Nah, tapi ini belum ada suara ya, mengingat untuk speaker belum saya pasang. Yang jelas TV ini sudah setar dan bisa ditonton kembali untuk kerusakan yang tadi. Dan oh ya, nah tadi kelewatan ya, di saat mencopot IC ini saya jumpai ini untuk kapasitor untuk kopel B+ sama video ya. B+ sama video kita lepas dulu. Kapasitor untuk mengkopel dari tegangan B+ di sini. Ini kapasitornya. Ini pecah, dan ini untuk kopel juga untuk tegangan 180 volt video. Dan karena ini sudah tidak nampak lagi untuk nilainya ya, dan untuk kedua kapasitor ini sudah pecah seperti ini, dan saya menggunakan kapasitor dengan nilai 4712 kV ya. Kedua-duanya ini 2 kV, 4712 kV. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan tadi selain penggantian elko di sekunder. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.